Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu untuk panjenengan semua sedulur. Selain pemilik tulang wangi itu punya keistimewaan secara alami, di antaranya seperti memiliki daya pikat atau daya tarik yang sangat tinggi, juga memiliki kepekaan terhadap pengaruh kekuatan gaib, bahkan juga kuatnya hubungannya secara spiritual dalam kehidupan. Ada salah satu kelebihan lain lagi yang jarang disadari, dan itu juga termasuk yang selama ini dirahasiakan oleh para leluhur, yaitu adanya pusaka gaib dalam tubuhnya. Jadi para jiwa terpilih pemilik weton tulang wangi adalah orang-orang kebanyakan ada pusaka gaib pada tubuhnya. Ini adalah yang paling jarang sekali disadari oleh para pemilik tulang wangi. Tetapi sebenarnya, keberadaan pusaka gaib tersebut itu bisa dirasakan dari munculnya reaksi atau gejolak secara fisik pada tubuhnya. Bahkan juga bisa diketahui tandanya dengan mengalami kejadian atau peristiwa tertentu. Dan bagi para pemilik tulang wangi yang mengalami salah satu dari 7 tanda yang akan kami sebutkan ini, itu adalah pertanda di dalam tubuhnya sudah ada pusaka gaib. Dan setelah tahu ini, tolong jangan dibuat main-main kekuatan dari pusaka gaib tersebut. Selalu berhati-hatilah, usahakan kendalikan sikap dan ucapan ketika dalam kondisi emosi atau sedang jengkel sama orang. Jangan sampai menyumpahinya, karena itu bisa membuat orang tersebut tertimpa kesialan. Sebelum saya jelaskan ke-7 tanda tersebut, silakan tulis komen apa hajat dan doa panjenengan. Dan bagi sedulur yang muslim, mari sempatkanlah tulis komen sholawat agar hajat kita semua dimudahkan dan doa kita terkabul. Dan 7 tanda di dalam tubuh pemilik tulang wangi ada pusaka gaib. Di antaranya adalah yang pertama, mimpi pusaka, yaitu pernah bahkan sering mimpi tentang benda-benda pusaka. Dalam mimpi tersebut bukan hanya sekedar melihat penampakan keberadaan benda pusaka, entah seperti wujud keris, batu mustika, dan lain-lain, tetapi dalam mimpi tersebut itu mengambil benda pusaka tersebut atau diberi pusaka oleh sosok orang tua, sosok yang berpakaian seperti orang-orang tua zaman dahulu, para raja-raja, maupun sosok berjubah putih seperti para wali. Yang kedua, hawa awak, yaitu merasakan reaksi suhu pada tubuh. Antara lain yaitu setiap ketika melakukan ritual ibadah, seperti ketika bermeditasi, berzikir, atau setiap berada di malam weton kelahiran, setiap berada di malam Jumat, atau juga setiap berada di tempat-tempat yang keramat. Itu merasakan seperti seluruh tubuh seolah ada hawa hangat, bahkan hawa panas yang mengalir. Entah seperti seolah merasa ada yang mengalir dari ujung kaki hingga ujung kepala, dari tulang ekor yang mengalir hingga ubun-ubun, atau bahkan seolah hawa yang dirasa tersebut itu berjalan menyebar ke seluruh tubuh, sehingga tanpa bergerak pun tubuh itu menjadi semakin berkeringat sendiri. Ketiga, ketut, yaitu sensasi kedutan di bagian tubuh tertentu, dan kedutannya itu getarannya sangat kuat sekali. Itu pun berulang-ulang dialami dalam sehari semalam. Nah, contoh misalnya, jika kedutannya itu dirasakan di bagian antara kedua alis, ini kaitannya adalah pusaka gaib yang kekuatannya berkaitan dengan mata batin. Jika kedutannya di sekitar tulang ekor, itu kaitannya dengan kekuatan fisik, daya keresekian secara materi. Kalau kedutannya itu berada di perut, kaitannya dengan kekuatan pengasihan. Tetapi kalau di tangan, itu kaitannya dengan tenaga dalam, seperti yang berkaitan dengan kekuatan penyembuh atau untuk pengobatan. Bahkan
Itu berkaitan dengan kekuatan untuk melemahkan musuh dari jarak jauh. Yang keempat, tondung awak, yaitu kemunculan tanda tertentu pada tubuh. Seperti contoh, ada mirip tanda guratan, atau seperti bekas luka goresan di tubuh. Tanda ini biasanya munculnya seperti di perut, pada dada, di lengan, dan selain tanda yang mirip seperti bekas luka, salah satu tanda lainnya adalah munculnya memar di tubuh seperti bekas terkena benturan atau pukulan, mirip seperti toh, tetapi itu bukan toh. Karena tanda itu bukanlah tanda yang muncul dari sejak lahir, tetapi munculnya itu secara tiba-tiba. Dan biasanya, setelah seseorang menjalani laku spiritual, seperti tirakat puasa. Yang kelima, kekindilan Gondowangi, yaitu sering diikuti aroma wewangian. Tetapi, aroma wewangiannya itu bukan aroma wewangian seperti wanginya minyak-minyak wangi, melainkan aroma wewangian kembang atau bunga-bunga tertentu yang wanginya alami. Dan pengalaman seperti itu sering dialami ketika pada malam Jumat, atau setiap habis bermeditasi, atau juga setiap selesai berzikir, atau setelah salat di sepertiga malam. Yang keenam, munyeri sirah, yaitu mengalami kepala tiba-tiba terasa puyeng, seperti ketika tubuh habis diputar-putar. Ini biasanya dirasakan ketika berada di tempat yang di situ adalah portal keluar masuknya makhluk-makhluk gaib. Seperti contoh, ketika berada di tempat-tempat yang sangat angker dan dihuni banyak sekali makhluk gaib, atau ketika berada di waktu-waktu menjelang terbukanya portal alam gaib, seperti saat ketika menjelang waktu maghrib. Kadang biasanya itu sampai merasa mual-sahkan, ingin muntah. Ini adalah reaksi dari pusaka gaib ketika mendapat intervensi atau tekanan dari makhluk-makhluk gaib. Ketujuh, benigi kuping, yaitu merasakan dengungan yang sangat kuat di telinga. Dan itu dialami seperti ketika menjelang maghrib, atau ketika berada di sepertiga malam menjelang waktu subuh. Nah, kalau ini sebenarnya kaitannya lebih pada tanda adanya pusaka gaib yang kaitannya dengan kekuatan spiritual atau keterhubungan secara rohani dengan semesta, juga keterhubungan dengan arwah para leluhur, termasuk para wali-wali dan para nabi. Bahwa dengungan kuping adalah tanda nama seseorang. Pemilik tulang wangi itu dipanggil atau disebut-sebut dan dihormati oleh ruh yang derajatnya tinggi di alam ruh itulah. Makanya kalau dalam Islam, ketika kuping berdengung, Kanjeng Nabi itu mengajarkan agar membaca sholawat. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.